Melamar, melamar, melamar. Mau ya? Terima cintaku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Terima cintaku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Terima cintaku. Mau ya menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Mau ya menikahlah dengannya. Bibi Shwe. Telur dadar tomat favoritmu. Bibi Shwe, kenapa kamu tidak makan? Aku masak semua yang kamu suka. Tidak bisa makan. Aku sangat kesal. Aku terus memikirkan kakak Huo. Sekarang dia terjepit di antara dua wanita. Bagaimana aku bisa makan? Kamu lihat ya. Itu Mau Yaya yang bekerja di kantor manajemen properti. Setiap hari bisa bertemukan. Satu lagi sudah putus. Berdandan lebih cantik dari Pri. Nona Hiyuchi. Sekarang masih saja berantem. Bagaimana ini? Bibi Shwe, jangan khawatir. Kakak Huo juga bukan orang yang lemah. Aku tahu. Huo dia memang sempurna dalam segala hal. Tapi tidak bisa dekat-dekat wanita, kalau dekat wanita dia bingung. Ching. Aku tiba-tiba terpikir. Hari ini pulang langsung bilang ke kakak Huo. Dari hari ini aku mogok makan. Protes sampai dia berjanji. Tidak akan berhubungan lagi dengan kedua wanita itu, oke? Oke, tenang saja, biar aku yang urus. Kakak Huo adalah kakak kandungku. Aku pasti akan membela kebahagiaannya. Selalu jadi pengintaimu. Terima kasih, aku ambilkan sup untukmu. Langsung siaran proposal pangeran. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Kakak Huo kenapa bisa begitu bodoh? Bibi Shwe. Dararat, dararat. Kita harus segera ke kantor manajemen properti. Enggak mau, aku enggak mau ke kantor pengelolaan properti. Setiap hari ke kantor pengelolaan properti. Kerja dong. Aku kasih tahu ya. Aku punya status. Kamu tahu nggak? Huo lagi melamar Mau Yaya. Lama. Liat. Aku pakai nama kucing hitam. Nambahin WeChat Ding Wansin. Paling cepat kalau ada apa-apa di kantor pengelolaan properti. Aku langsung bisa lihat. Huo kok bisa begitu bodoh ya? Kalau dia beneran nikahin Mau Yaya, gimana hidupnya nanti? Pasti nyesel banget Tante Shwe. Udah jangan lihat. Kita buruan pergi. Beneran bikin kesel. Baru aja mau makan sedikit. Dia langsung melamar. Kantor pengelolaan properti, kantor pengelolaan properti. Ayo ke kantor pengelolaan properti. Cepet bangun. Liu Huo, kamu ngapain sih? Kok kamu bisa begitu sembarangan? Melamar itu main-main ya? Jangan macam-macam. Cepet bangun. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan terus berlutut sampai kamu setuju. Mau Yaya nikah sama dia. Ngapain sih? Kalian semua nggak kerja ya? Ayo bangun. Nggak malu ya? Seorang bos besar berlutut sama cewek kantor pengelolaan properti. Kamu yang salah minum obat. Atau kamu yang kasih obat? Kamu pulang dulu. Susah jelasin ke kamu, nanti aku jelasin pas pulang. Liu Hu, jangan macam-macam. Aku mohon kamu cepat bangun. Aku udah bilang aku cinta dia. Aku cinta dia, aku mau nikah sama dia, kamu pulang dulu. Kamu cinta dia. Aku kasih tahu ya, kalian berdua nggak selevel. Diam, tutup mulut. Siapa yang nggak selevel? Paling nggak selevel itu kamu. Cinta anak muda, kamu ngerti nggak sih? Anak muda itu bicara romantis. Tant.
Ambulance, ambulance. Panggil ambulans. Kakak Yuki. Xiao Zhang, bos tonggak di kantor ya? Dia l'agira pas, belum balik. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Xiao Zhang, Xiang Gui. Ada orang seperti ini. ambilkan arsipnya untuk saya lihat. Mau arsipnya buat apa? Pasti ada gunanya kalau saya minta arsipnya. Hal kecil ini, jangan sampai harus minta izin dulu. Bukan begitu, Kak Yuki. Tidak mengizinkan saya ikut campur urusan perusahaan. Itu karena takut saya capek dan terlalu lelah. Jiang Wo selalu bilang ke saya, di balik pria sukses, pasti ada wanita hebat, dan sayalah yang selalu menemani dia berjuang. Xiao Zhang, jangan sampai salah pilih tim. Bukan begitu, Kak Yuki. Jangan susahkan saya. Saya cuma asisten Pak Tong. Kalau tahu posisi kamu, itu sudah cukup. Di mata Jongwo, Pakatan Soyo punya bobot. Kamu pasti tahu, kan? Gimana? Hal kecil ini, saya tidak bisa menyuruh kamu. Baiklah, saya akan ambilkan un truc Camus. Tapi jangan bilang Pak Tong kalau saya yang ambil. Pergilah. Hei Xiao Qing. Apa? Liu Hua melamar Mao Yaya. Xiao King, itu Bibi Sue baik-baik saja. Kenapa dia belum keluar juga? Kamu masih berani tanya. Bibi Sue sedang diperiksa di dalam. Ada masalah atau tidak? Besar atau kecil? Harus tunggu hasil pemeriksaan dulu. Jangan di sini. Mengganggu saja. Saya mau tunggu Bibi Sue bangun dulu baru pergi. Kamu pikir ini tidak cukup ribet? Bukan maksud saya mengkritik. Saya sudah bekerja di keluarga Liu selama ini. Pertama kali lihat Bibi Sue marah sebesar ini. Kamu cuma seorang asisten. Tidak fokus pada pekerjaanmu. Kenapa menggoda Huoge kami? Kamu benar-benar ingin dekat dengannya. Menggodanya, mendekatinya. Tolong pakai kata yang tepat. Saya dan dia cuma teman biasa. Siapa yang percaya? Teman biasa. Teman biasa kok ciuman dan lamaran. Memalukan. Yang paling saya benci. Orang-orang seperti kalian yang berkata satu tapi maksudnya lain. Sambil bersolek tapi pura-pura polos. Memang hebat sekali caramu. Luo Xiaoqing, tadinya aku mengira kamu itu orang yang sederhana. Ternyata di kepalamu hanya ada hal-hal yang tidak baik. Aku ulangi sekali lagi, aku tidak ada hubungan dengan Liu Huo dari keluarga. Silakan percaya atau tidak. Baiklah. Kalau mau kami percaya, maka tolong pergi. Tinggalkan kompleks ini. Tinggalkan kantor pengelola. Jangan pernah muncul lagi di depan Hoge dan Tante Sue. Kalau tidak, kamu pasti sedang menggoda pria untuk mencari keuntungan. Kamu. Orang macam apa ini? Mama. Tapi tidak sampai membuatku pingsan. Kamu membuat orang lain meragukan dirinya sendiri. Kamu tahu tidak? Tidakkah kamu tahu aku punya tekanan darah tinggi? Aku tidak bisa menerima tekanan. Hueku. Sepanjang hidupku hanya kamu satu-satunya yang kusayangi. Beginikah balasanmu padaku? Sebelumnya, untuk uang mengkhianatimu dan lari dengan pria lain. Belum lama ini, muncul lagi si gadis kantor pengelola Mao Yaya. Kamu kenal dia?
Aku beritahu kamu. Wah, masalah dalam hubungan ini. Aku benar-benar memberi kamu kebebasan yang terlalu besar. Sampai muka kita sudah hancur. Kamu tahu tidak? Mengapa kamu bicara begitu kasar? Aku tahu masalah Hyuki ini. Tidak baik. Kamu tidak bisa karena satu hal lalu menyangkal semua gadis. Aku tidak peduli. Kamu panggil Mauyaya ke sini. Aku harus tanya dia baik-baik. Aku ulangi sekali lagi, Mama. Aku dan Yaya belum dalam hubungan pacaran. Kamu dan dia belum pacaran. Lalu kamu berlutut di depan umum untuk melamar. Apa aku terlalu kuno atau kalian terlalu modern? Kamu, jelaskan dengan jelas. Tan Shue. Aku tidak mau obat apapun. Aku tidak peduli lagi. Xiao Qing cepat. Panggil Mauyaya ke sini cepat. Barusan aku lihat dia di ruang tunggu. Dia belum pergi. Lihatlah. Xiao Qing, lihatlah. Lihatlah. Ternyata Mauyaya masih di lobi. Belum pergi. Dia langsung berlari pergi. Apa dia lupa ibunya yang punya tekanan darah tinggi? Aku benar-benar tidak tahu dia kemasukan setan atau terhipnotis oleh apa. Bibi Sue, jangan marah. Selama aku ada di sini, aku pasti tidak akan membiarkan Huo tergoda oleh wanita-wanita jahat itu. Aku pasti akan membantumu mengawasi. Mauyaya ini. Mau. Kamu benar-benar tidak punya malu ya? Apa maksudmu? Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai calon menantu. Segitu buru-burunya ingin menikah dengan Liu Huo. Dan begitu tidak sabarnya. Ingin menyenangkan ibu mertua di masa depan. Kamu salah paham, aku. Utamanya hanya ingin memastikan kondisi kesehatan Bibi Sue tidak ada masalah. Sama sekali tidak tertarik dengan priamu. Oh ya, terserah kamu mau bilang apa. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Liu Huo adalah pria yang sangat setia. Dan hatinya hanya untuk satu orang. Yaitu aku. Dan kamu. Hanyalah pengganti yang lucu. Setelah dia bosan, dia akan membuangmu. Hyuki, dari mana kamu dapat kepercayaan diri sebesar itu? Kamu yang berselingkuh demi uang. Kamu yang menyakiti Liu Huo. Kenapa tidak melayani bosmu sendiri dengan baik? Setiap hari datang mencari mantan pacarmu. Apa perlu aku telepon Pak Tong? Sebagai karyawan lama hotel ini, aku masih punya kontaknya. Mauyaya, kamu. Tidak meladenimu bukan berarti aku takut padamu. Ingat, kalau ketemu aku, minggirlah. Kamu benar-benar pandai bicara. Aku meremehkanmu. Aku ingin melihat akhirnya kamu dan Liu Huo bisa bersama atau tidak. Tapi jangan lupa, kamu adalah penggantiku. Sekarang aku bisa memberitahumu Hyu. Dia bukan penggantimu Hyu. Hyuki. Dengarkan baik-baik. Sekarang kamu bukan apa-apa di hatiku. Jangan seperti ini lagi. Ayo kita pergi. Sudah cukup. Apa kamu ingin semua orang membenciku? Ibumu membenciku, Xiao Qing membenciku. Hyuki bahkan tidak perlu disebut, dia ingin memakanku. Liu Huo, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu bahkan bisa memainkan adegan lamaran. Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Mengapa harus menyelesaikannya? Jangan menyelesaikannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Aku. Kita berdua mulai hari ini jangan bertemu lagi. Aku mohon, Liu Huo, lepaskan aku. Mauyaya.
Aku membutuhkanmu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Bawa aku pergi jauh dari semua yang sebelumnya. Lihat aku. Mau ya, lihat aku. Aku ingin melupakan Hyuki. Kamu seharusnya melupakan Xiang Hui. Kita jangan buang waktu pada orang yang salah. Jangan biarkan cinta kita menjadi begitu murahan. Aku akan mulai mencintaimu. Kamu juga seharusnya mencintaiku. Cobalah. Aku tunggu jawabanmu. Kakak. Sudah berpelukannya. Dalam pandangan orang lain, kalian memang pasangan yang cocok. Tapi Xiang Gui. Dalam pandanganku, kamu bahkan tidak ada apa-apanya. Kamutidak Panta Intuk Tonggua. Kakak. Xiang Gui. Belum lagi hubunganmu dengan Mao Yaya dan hubungan yang kacau dengan adikku. Aku bilang, kamu tidak melihat diri sendiri. Kamu siapa? Apa hakmu untuk berpacaran dengan adikku? Kamu seperti katak yang menginjak kaki. Kamu tidak menggigit tapi membuat orang jijik. Kalau tahu diri, segera pergi. Jangan paksa aku mengeluarkan kata-kata kasar. Kakak. Dan kamu, aku sudah memberikanmu waktu 3 hari. Kalau kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku kalau tidak ramah. Kakak, aku jujur saja, kami sama sekali tidak berencana untuk putus. Aku hamil. Apa yang terjadi denganmu? Aku hamil. Ini anaknya Xiang Hui. Kamu bercanda ya? Kamu pikir aku tidak mengenalmu? Siapa yang punya waktu untuk bercanda? Kalau tidak percaya, sekarang juga kita ke rumah sakit. Tonghua, kamu benar-benar membuat masalah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu berani mempertaruhkan kebahagiaanmu pada orang yang tidak berguna ini? Monsieur Tong, dit Matamu. Aku memang orang kecil. Anda memang tidak menghargai saya. Jika bukan karena hubungan ini dengan Tonghua, aku tidak mungkin bekerja di perusahaan Anda. Juga tidak mungkin bekerja di hotel. Aku sangat bersyukur untuk itu. Tapi aku memang pacarnya Mao Yaya. Aku tidak pernah berpikir untuk bersama Tonghua. Tapi sekarang hal ini sudah terjadi. Menyesal pun tidak ada gunanya. Aku hanya bisa mengambil tanggung jawab ini. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu sudah seperti ini dengan adikku. Kamu siapa sih? Mau makan di piring ini sambil melihat piring itu, menginjak 2 perahu sekaligus. Tidak, aku tidak pernah mengatakan itu.
Kak, Xiang Hui bilang, dia dan Yaya sudah selesai. Dia akan baik padaku. Dia akan bertanggung jawab padaku. Karena hal ini sudah seperti ini. Xiang Hui, kamu dengarkan baik-baik mulai hari ini. Jika kamu melakukan hal yang tidak baik padanya, Akutong Jiango Bersimpa. aku tidak akan memaafkanmu. Xiang Hui, jangan marah. Kakakku memang seperti itu. Jangan dipikirkan. Xiang Hui. Bukan ini Ibu Liu Huo. Kenapa datang lagi? Pasti mencari Mau Yaya. Li Xiaobao. Jangan datang ke kantor manajemen dulu. Ibu Liu Huo sedang mencari kamu. Kapan datang tunggu kabar dariku. Manager Li. Bibi Sue, Anda seharusnya beristirahat di rumah saja. Kenapa Anda datang lagi ke kantor manajemen kami? Mencari Mau Yaya kami. Maroya Anda. Apa hubungan Anda dengan Mau Yaya? Dia Bawaan Kami. Bawahan. Bisakah Anda mengawasi bawahan Anda dengan baik? Jangan terus menggoda pemilik rumah di kompleks. Anda hampir menjadi biro jodoh. Lihatlah, lihatlah. Semua karyawan memakai rok ini. Bisa lebih pendek lagi. Angin bertiup. Anda ingin menggoda siapa? Anda salah kami, menurut Anda. Kami harus seperti zaman King. Anda suka melihat. Kami tidak suka memakainya. Kan? Ada yang bicara seperti itu dengan pemilik rumah. Maaf. Perkataan saya tidak enak didengar. Tenanglah. Saya beritahu Anda, ini namanya pemimpin yang buruk. Bawahan ikut buruk. Anda tahu kami yang menghidupi Anda. Kami yang memberi Anda makan. Saya beritahu Anda, tunggu Mau Yaya kembali. Suruh dia saja menemui saya. Kenapa dia tidak ada beberapa hari ini? Menghindari saya. Tidak berani. Dia mana berani menghindari Anda kalau dia kembali. Saya segera suruh dia menemui Anda. Tidak boleh. Nanti saat rapat pemilik rumah, saya akan mengajukan ini dengan serius. Semua rok ini harus diperpanjang sampai menyentuh tanah. Pergi, pergi, pergi. Manager. Ruangan monitor menelepon bilang, ada yang menyebarkan brosur di kompleks lagi. Menyebarkan brosur. Siapa sih itu? Siapa tahu? Cari tim keamanan. Hentikan mereka. Ayo. Berani sekali. Mas, ambil satu ini. Pertemuan jodoh eksekutif. Pasti datangnya, Mas. Lihat ini. Pertemuan jodoh eksekutif. Bu, lihat ini. Pertemuan jodoh eksekutif. Kalau ada anak muda lajang di rumah, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Semuanya profesional di dunia kerja. Benar juga ya. Kalau begitu, kalau aku butuh bantuan, pasti akan menghubungimu. Ini nomor teleponmu ya? Ya. Telepon saja ke nomor ini. Oke, terima kasih kakak. Kak, punya pacar belum? Tidak, pas sekali. Apa yang kamu lakukan? Kamu saja yang kirimkan. Berhenti, lari cepat juga kamu. Berhenti. Tunggu aku.
Mau Yaya, hari ini aku tidak bisa fokus bekerja. Selalu menunggu responsmu. Lupakan masa lalu dan mulai lagi. Mari kita maju bersama, dua orang yang kecewa. Bagaimana? Siang Hui. Siang Hui, aku tadi jelas melihatmu. Kenapa kamu bersembunyi? Siang Hui, cepat keluar. Siang Hui, beberapa hari yang lalu aku ke asramamu mencari kamu. Mereka bilang kamu sudah pindah. Dan juga, beberapa hari yang lalu aku juga ke kantormu mencari kamu. Mereka bilang kamu sudah tidak bekerja di sana lagi. Siang Hui, cepat keluar. Aku tahu kamu pasti tidak sengaja mengkhianatiku, kan? Aku mohon, cepat keluar, oke? Kita sudah bersama selama 6 tahun. Apa yang belum kita alami? Apa yang tidak bisa kita bicarakan dengan baik? Siang Hui, keluarlah, selama ada cinta. Kita bisa membicarakan semuanya, kan? Siang Hui, cepat keluar, Siang Hui. Siang Hui, cepat keluar, aku mohon, cepat keluar, oke? Siang Hui, cepat keluar. Hua, aku bilang, aku tadi melihat Siang Hui. Aku melihat Siang Hui di komplek kita. Aku percaya, dia pasti tidak sengaja mengkhianatiku. Dia mencintaiku. Aku pasti akan menemukannya. Siang Hui. Ya, Siang Hui. maaf. Aku benar-benar tidak ingin seperti ini. Kamu tahu tidak? Aku sudah bersama Tong Hua. Hari ini kamu kenapa begitu bersemangat? Sampai ingat minum alkohol. Menunggu kamu. Sayang, aku bilang, kamu kenapa hari ini? Teleponmu tidak diangkat, pesan WeChat juga tidak dibalas. Jangan-jangan kamu mau aku suruh orang mengikutimu 24 jam. Kamu punya hobi itu juga. Baru tahu. Hobiku banyak. Apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Apakah aku harus mengikutimu 24 jam? Bagus, aku malah senang. Oh ya, bukan mau lihat arsip Siang Hui itu. Aku sudah dapatkan untukmu. Mau lihat? Aku lihat arsip Siang Hui. Itu karena peduli sama adikmu. Dia masih kecil. Sangat mencintainya. Bagaimana kalau tertipu? Masuk akal. Aku kira kamu punya niat lain. Sudah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Lagi pula, dengan status apa kamu peduli padanya? Kamu bukan kakak iparnya. Tong Jiangwo, kalau kamu bilang begitu, aku memang tidak ada yang bisa dikatakan. Awalnya aku ingin lebih mengenal keluargamu, lebih mengenal kamu, agar kita bisa rukun di masa depan. Kalau begitu aku hanya bisa minta maaf. Tidak akan lagi. Saillant, Lia.
Kamu ini temperamennya. Aku tidak bilang apa-apa. Lagi mikir apa? Cuaca dingin begini. Liu Huo, kamu datang pas. Tebak aku baru saja ketemu siapa? Aku ketemu Xiang Hui. Tapi dia langsung menghilang. Kamu tidak merasa ada yang aneh? Kalau dia benar-benar mengkhianatiku, kenapa dia mau mencariku? Jangan-jangan dia punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Kalau dia punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan, harusnya bilang sama aku. Kamu bilang, antara kita berdua, apa yang tidak bisa dibicarakan? Kamu kenapa sih? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih mau bahas soal Xiang Hui lagi, jangan cari aku lagi deh. Gak pernah lihat orang sebingung kamu. Gak pernah lihat orang sebingung kamu. Kamu udah nangis, udah teriak-teriak, pakai gaun pengantin berdiri di jalanan juga udah. Kamu masih mau apa lagi sih? Aku cuma heran aja. Kamu bilang kenapa dia datang cari aku, terus ngilang gitu. Dia malu ketemu kamu. Kalau aku jadi dia, aku juga malu ketemu kamu. Apalagi mungkin dia nggak pernah datang. Kamu aja yang salah lihat. Aku beneran nggak tahu gimana ngomong sama kamu. Baru beberapa hari lalu aku ngungkapin perasaan. Hari ini kamu cari aku buat bahas mantan pacar kamu. Kamu mikirin perasaan aku nggak sih? Itu, kejadian waktu itu. Mending kita anggap aja nggak pernah terjadi. Kalau nggak, kita berdua nggak bisa jadi teman biasa lagi. Liu Huo, aku tahu kamu orang baik. Aku juga sangat berterima kasih sama kamu. Sudah bantu aku waktu aku susah. Tapi kamu lihat kondisi aku sekarang. Aku beneran nggak bisa kosongin diri aku buat kamu. Setidaknya sekarang aku nggak bisa. Oke, kamu jangan ngomong kayak kamu yang paling sedih. Kalau mau nolak, ya nolak aja. Langsung nolak, aku kasih tahu, Liu Huo itu banyak yang mau. Secepatnya aku bisa jadi milik orang lain. Nanti kamu nggak bisa nemuin aku lagi. Kalian cowok itu sama aja ya. Gengsi yang paling penting ya. Ditolak ngungkapin perasaan, malah ngomong kasar. Gengsi nggak ada mati ya. Ya, makanya aku harus. Ya udah, kamu bawa aja gengsi kamu, hidup seumur hidup, jangan cari aku lagi. Kamu yang cari aku. Aku lupa. Makan mie lagi. Sehari 3 kali nggak bosan ya? Nggak mau makan mie. Mau makan apa? Kamu sama istri kamu cuma bayar segitu aja per bulan. Mau makan makanan mewah juga. Mau silin. Bukan maksudku ngomongin kamu. Kamu lihat. Rumah ini. Kredit rumah cuma Yaya yang tanggung. Ayah kamu sakit di rumah sakit. Kamu dateng berapa kali? Kamu gimana sih jadi kakak? Masalah-masalah itu kan bisa selesai. Yaya adalah dewi keluarga kita. Cantik lagi. Pasti tidak sulit menikah. Jadi inilah kesempatan kita untuk kaya. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih berencana sama Yaya, aku pasti patahkan kakimu. Jangan bilang aku tidak serius. Masalah dengan Xiang Hui belum selesai. Kok kamu mau menikahkan adikmu ke keluarga kaya? Mau nikah kemana sih? Kalau tidak dengan Xiang Hui, masalah ini bagaimana selesainya? Kan Xiang Hui sudah mengkhianatinya. Ya putus saja. Selesaikan. Gampang sekali bilangnya. Putus saja selesai. Aku kasih tahu. Tidak semudah itu. 6 tahun masa muda Yaya dibuang begitu saja olehnya. Nanti aku akan cari dia. Tidak mungkin ini selesai begitu saja. Aku tidak percaya. Aku harus pastikan. Apa kamu masih mau urus Xiang Hui? Minta ganti rugi moral gitu ya? Lihat saja dia. Apa yang bisa kita dapat? Kalau dia setuju putus dengan Yaya, aku malah mau kasih dia sesuatu. 6 tahun itu apa sih? Kalau sampai salah langkah, kerugiannya baru besar. Bisakah kamu berharap yang baik untuk adikmu? Kan aku juga berharap yang baik untuknya. Di kompleks yang dia urus, ada seorang pemilik rumah. Sepertinya suka sama Yaya. Keluarganya cukup kaya. Ada mobil, ada rumah. Ada yang ngejar Yaya. Aku baru saja ke kompleks yang dia urus. Dengar dari obrolan Bu Guan. Jangan tanya Yaya ya. Dia terlalu memberontak. Tidak bisa. Urusan aku. Aku harus urus. Cepat telepon Yaya. Suruh dia pulang sekarang.
Ini lagi-lagi aku yang harus lakukan. Kalau begitu, kamu ngapain? Benar-benar. Ada yang ngejar Yaya lagi. Siang Hui semangat, Siang Hui semangat, Siang Hui semangat. Semangat, semangat, semangat. Siang Hui semangat. RQ Mana. Kok haus sekali? Sudah minum banyak masih haus. Kenapa? Kamu cemburu ya? Mau Yaya bisa cemburu juga. Barusan kamu ngomong apa sama mereka? Aku bilang ke mereka. Aku takut kau tak tahan. Terus terang. Baiklah, aku bilang pada mereka. Biarkan mereka pergi. Menantu perempuan saya menatapku. Aku benci siapa menantu perempuanmu. Aku masih harus menguji. Tes adalah tes. Tes lebih mudah daripada ujian masuk pascasarjana. Benar, menantu perempuan. Mereka semua melihat. Apa yang kamu takutkan? Kemarila. Apa? Aku akan mengumumkan sesuatu. Nama saya Xiang Gui. Bagaimana dengan wanita cantik di sekitarku? Namanya Mauya. Mulai sekarang, Dia adalah menantu perempuanku. tidak ada yang mau. Dia adalah menantu saya. Kak satu kak satu kak satu kak satu. Siang Hui, aku di sini. Aku sangat merindukanmu.